Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat dalam Oktav Paskah, 9 April 2021. Bersama Pastor Vius Octavianus yang sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini 9 April, hari Jumat ini, saya Pastor Vius menjumpai Anda semua untuk permenungan di masa Paskah pertama ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di masa Paskah ini Engkau terus menampakkan dirimu, menampakkan kuasa-Mu yang menambah hidup kami bergairah untuk bersyukur betapa Engkau mengasihi kami. Buatlah masa Paskah ini menjadi jalan kehidupan yang baru bagi kami, masa transformasi yang utuh untuk beriman seutuhnya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Kata kira-kira 12 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, ketika ada penampakan di tempat tugas saya di sebuah paroki, itu dinding kamar mandi lalu membentuk seperti lukisan Yesus. Tanggapan orang waktu itu, ini penampakan Tuhan Yesus, ini lukisan wajah Yesus. Dan semua orang datang membawa lilin, berlutut, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai air mata mereka berlinang karena begitu terharu, begitu terbawa perasaan melihat Yesus yang menurut pikiran mereka menampakkan diri pada dinding rumah, dinding kamar itu. Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya adalah ketika kita tidak melihat penampakan, apakah iman kita berkurang? Apakah ketika kita tidak melihat lagi Yesus menampakkan diri, ada penampakan, Tuhan tidak ada lagi? Saudara-saudara terkasih, kalau kita jujur tentang kehidupan kita, begitu banyak cara Allah menampakkan diri dengan kuasanya luar biasa itu kepada kita.
Matahari terbit setiap pagi, terbenam pada waktu sore. Bukankah sebuah mujizat? Kita tertidur pada malam hari, terbangun pada pagi hari. Dengan kehidupan yang segar ini, bukankah mujizat? Kita mempunyai keluarga, kita mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai suami yang terus mengasihi kita dengan segala kekurangan kita. Bukankah sebuah mujizat? Anak-anak yang lucu, yang segar, yang terus bertumbuh menjadi dewasa, berhasil. Bukankah sebuah mujizat? Di tengah pandemik ini, begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak yang mati, sudah jutaan yang mati. Kita masih sehat, kita masih kuat. Bukankah sebuah mujizat yang luar biasa? Tanda kuasa Allah, tanda kehadiran Allah di tengah kita. Ketika kasus bom minggu yang lalu, umat Allah yang keluar dari gereja berjalan, kemudian ada ledakan di samping mereka, di hadapan mereka. Mereka tetap selamat meskipun ada lecet sedikit. Bukankah sebuah mujizat? Pintu gerbang gereja Katedral Makassar yang terkadang seharusnya terbuka, kenapa harus tertutup? Dan itu tanda para pengebom, para teroris tidak bisa masuk ke gereja melalui pintu utama itu. Bukankah itu cara Allah menunjukkan mujizatnya? Orang-orang di sekitar ledakan itu semuanya sehat walaupun ada lecet sedikit dan kemudian kini sembuh. Bukankah sebuah mujizat? Kita bisa datang ke gereja saat Paskah, bukankah mujizat? Banyak cara Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tinggal cara kita memandang, cara pikir kita, hati kita ini mampukah terbuka melihat bagaimana Allah menampakkan diri. Injil hari ini dikatakan murid-murid juga pertama tidak menyadari bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri. Berlahan-lahan melalui proses itu, melalui cara ungkapan murid yang lain, itu Tuhan. Maka Petrus menyadari Tuhan menampakkan diri. Saudara-saudara terkasih, kita juga kadang-kadang kurang mampu melihat bagaimana Allah menampakkan diri, menampakkan kuasanya kepada kita. Maka buka pikiran, buka mata, buka hati kita. Oh, Allah terus hadir dalam kehidupan saya. Allah terus menampakkan kuasanya dalam keluarga saya. Allah terus menyatakan kuasanya dalam keseharian saya. Allah juga menampakkan kuasanya melalui orang-orang di sekitar kita. Maka mari saudara-saudara terkasih, di masa Paskah ini, reformasi diri, transformasi diri, menjadi manusia baru, mempunyai cara pandang baru, cara melihat karya Allah yang baru, cara memandang sesama kita yang baru, pola pikir kita yang baru, dan hati kita yang baru. Itulah arti kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua menjadi manusia baru yang bangkit dengan karakter dan pribadi serta iman yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, segenap umat di paroki, senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.